Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bos Gadget teman-teman. Kalian apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik aja dan selalu semangat dong tentunya. Dan satu pesan untuk kalian yang ada di rumah ataupun ya dimanapun kalian berada, cuci tangan, jaga kebersihan, dan kalau misalnya kalian nggak ada urusan mendesak ataupun darurat, mending kalian di rumah aja. Nah, jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau karena satu dan lain hal, kita tuh harus banget berada di rumah belakangan ini. Dan saya tuh mau ngebahas satu produk yang mungkin ngebantu kita lebih produktif ataupun lebih bisa jago dalam main game karena kita kan di rumah. Dan hari ini tuh ini adalah artisnya teman-teman. Ini adalah keyboard yang saya beli karena warnanya. Bukan karena warna putihnya, tapi tunggu aja ya. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat kotaknya tuh ini cukup langsung to the point ya, nggak bertele-tele. Isinya cuma ada keyboard, satu kabel USB to Type-C, dan panduan penggunaan yang ternyata berguna. Ya, tunggu ya kenapa berguna. Nah, pertama-tama kesan saya setelah mengangkat dan melihat keyboard ini tuh, keyboard ini putih banget dan berat banget. Tapi setelah saya colok keyboard ini ke komputer, ya minimal ada yang berubah. Keyboard ini tuh rame banget teman-teman. Ya mau gimana lagi sih, ini mungkin salah satu atau mungkin satu-satunya alasan saya beli keyboard ini. RGB! Awalnya pas saya colok keyboard ini ke komputer, mata saya tuh seakan hampir buta. Ya mungkin berlebihan sih. Tapi ya karena saya tuh nggak tahu cara ngeredupin ataupun ganti-ganti mode lampunya. Nah disinilah panduan penggunaannya tuh berguna. Ternyata kita tuh tinggal menekan tombol FN ditambah dengan kontrol kiri ataupun kanan untuk efek lampu yang berbeda, atau FN plus delete untuk meredupkan, atau FN plus insert untuk menerangkan. Sejujurnya tuh kalau saya nggak baca panduan penggunaan ini, saya nggak bakal bisa dapetin cara untuk ngeredupin ataupun matiin lampu-lampu di keyboard ini. Nah, mungkin cukup lah ya basa-basinya. Setelah saya pakai keyboard ini lebih dari seminggu, pendapat saya adalah ini adalah keyboard yang cukup solid. Desainnya tuh kokoh banget, makanya bobotnya cukup berat. Dan saya nggak terlalu pusing dengan bobotnya karena ya keyboard kan cuma ditaruh di meja aja. Ya, kalian nggak bawa kemana-mana kan, kecuali bawa laptop sih ya. Pas saya pakai untuk ngetik, keyboard ini enak banget. Nah, ini mungkin karena keyboard ini keyboard mekanikal, makanya suaranya tuh enak banget saat kita pakai ngetik-ngetik. Gak ada yang aneh dari keyboard ini, karena pas pakai satu hari pun saya tuh bisa ngetik seperti biasa. Seperti kayak saya tuh udah berjodoh dengan keyboard ini. Ya, lagi-lagi berlebihan sih. RGB yang ada di keyboard ini juga sangat customizable. Ya, menyesuaikan selera kita, bisa diterangkan, digelapkan, bahkan langsung dimatiin aja. Tapi ngapain beli keyboard RGB kalau dimatiin ya kan? Ya, salah sih. Kita tuh manusia yang kadang punya mood yang berubah-ubah. Kadang kita lagi ceria, kadang kita lagi bosen, kadang kita lagi males. Dan ya kalau keyboardnya bisa dimatiin ataupun dinyalain lampunya, ya bisa menyesuaikan dengan mood kita. Di sini kalau misalnya kita lagi ceria ataupun lagi ngegame dan bahagia, ya nyalain aja lampunya warna-warni. Tapi kalaupun mungkin kita lagi mau konsentrasi untuk ngetik, kerja tugas, ya tinggal dimatiin aja lampu-lampunya. Ataupun mungkin kalau kalian punya mood yang berbeda, ya silahkan aja. Dan yang paling penting, teman-teman tuh bisa pamer. Keyboard kalian bisa gini nggak cuy? Nah, tapi sebenarnya keyboard ini tuh punya kelebihan kecil yang lain. Misalnya keyboard ini punya kaki karet yang kalau ditaruh di atas meja tuh cukup rekat dan nggak gampang tergeser walaupun kita ngetiknya cukup beringas. Keyboardnya tuh tetap di tempatnya. Nah, kabel konektor yang digunakan oleh keyboard ini juga udah USB tipe C dan bisa dilepas. Jadi ya walaupun mungkin kabelnya rusak, cukup gampang untuk gantinya dengan yang baru. Kabel yang disediakan ini sebenarnya punya kualitas yang lumayan baik dan ukurannya juga cukup panjang. Sampai 2 meter loh teman-teman. Tapi ada kelebihan, tentu aja ada kekurangan dong. Nah, disinilah kekurangannya. Keyboard ini nggak punya tombol F1 sampai F12 dan juga nggak ada tombol numlock. Nah, saya tuh tipe gamer yang sering pakai F1 sampai F12 dan juga numlocknya. Seperti misalnya main GTA, saya tuh perlu numlocknya untuk ngejalanin helikopter dan lain-lain. Tapi di sini nggak ada. Jadi saya harus pakai 2 keyboard untuk main GTA. Padahal enak sih pakai keyboard ini untuk main game. Selain itu, kalau teman-teman memang pakai keyboard ini untuk mobilitas atau teman laptop, keyboard itu berat banget teman-teman. Wah, berat banget sih. Tapi ya, kalau kalian udah milih,
mau gimana lagi? Selain itu warnanya putih dan cepet kuning. Mungkin itu aja sih. Ternyata kelebihannya cukup banyak. Oh iya teman-teman, saya hampir lupa kalau keyboardnya itu dari Cina. Dan harganya nggak terlalu murah. 800 ribuan dan pengirimannya nggak terlalu cepet. Jadi ya mungkin termasuk kelemahan. Tapi ya terserah kalian sih. Menurut saya keyboard ini tuh solid dan enak banget dipakai. Selain ya mungkin pengirimannya yang lambat, F1, F12 yang nggak ada, numlock yang nggak ada. Ya selain itu keyboard ini cukup oke. Jadi ya oke deh teman-teman. Kalau kalian mau beli keyboard ini mungkin linknya akan saya taruh di bawah. Dan bukan mungkin lagi, pastinya akan saya taruh di bawah. Dan mungkin nggak ada lagi yang kita bahas. Oke deh teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.